bertanya, apakah Bunda Maria itu berdosa? Lalu bagaimana cara menjelaskan hal ini bila dikaitkan dengan kelahiran Tuhan Yesus dari rahim Bunda Maria yang dihubungkan dengan konsep dosa turunan dari kandungan? Kalau kita melihat bahwa memang semua manusia itu adalah orang berdosa, menurut kitab suci kan, Roma pasal 3 ayat 23, ya semua orang telah berbuat dosa. Satu-satunya yang dikecualikan dari dosa itu adalah Yesus. Hanya Yesuslah orang yang suci. Nah, karena itu juga maka satu-satunya yang dikecualikan, yang sama sekali tidak berdosa itu adalah Yesus. Maka Bunda Maria pun kita harus menghargai dia, tapi tidak boleh lalu menganggap bahwa dia tidak berdosa sama sekali. Kalau di dalam nyanyian pujian Maria, itu dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Juru selamat dari apa? Kalau Maria tidak berdosa, dia tidak perlu juru selamat. Kalau perlu juru selamat, pastilah berdosa. Jadi Maria juga tetap adalah orang berdosa seperti kita. Tapi dia mendapatkan anugerah kasih karunia untuk dipilih untuk melahirkan sang juru selamat. Nah, lalu juga tadi saudara bertanya, bagaimana ini dikaitkan dengan konsep dosa turunan. Memang kalau Yesus lahir dari lahir normal dalam artian hasil hubungan seks, maka tidak bisa terlepas. Dia itu akan juga mewarisi dosa asal. Tapi itu tidak terjadi pada Yesus karena dua hal. Pertama adalah bahwa Yesus tidak dilahirkan dari hasil persetubuhan atau hasil perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Hanya dari benih perempuan. Tapi bagaimanapun juga itu belum bisa aman karena Maria pun itu kan manusia. Dia kena dosa asal. Nah, maka itu bisa menular pada Yesus. Nah, bagaimana supaya Yesus tidak kena itu, maka disitulah dia dikandung dari Roh Kudus. Di situ ada pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan janin Yesus sejak dari dalam rahim. Sehingga akhirnya anak yang dilahirkan itu disebut sebagai kudus, anak Allah. Jadi kekudusan Yesus itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus, bukan dari Maria. Karena kalau mau dari Maria nanti bisa repot. Karena Yesus itu suci, maka Maria harus suci. Nah, terus Maria suci dari mana? Kecuali bapak mamanya suci juga. Nah, kan bapak mamanya suci. Terus dari mana bapak mamanya suci? Berarti kakek neneknya mesti suci. Nah, itu terus ke atas. Semua dari atas suci semua. Jadi kesucian Yesus tidak bergantung pada Maria. Kesucian Yesus bergantung pada pekerjaan Roh Kudus. Maria itu juga adalah orang berdosa sama seperti kita. Tapi istimewanya adalah bahwa dia dipilih oleh Allah, diberi anugerah, diberi kasih karunia untuk melahirkan sang juru selamat. Itu tidak perlu berpimpong dengan ayat. Mari kita langsung ke landasan metafisiknya, landas filosofis, landas pikir dari seorang pendeta yang terang-terangan menolak kristologi ortodoks. Siapakah dia? Pendeta Ezra Soru. Vamonos. Autopsi logika pendeta Ezra Soru. Sebagai tanggapan terhadap videonya, klaim Maria tanpa dosa, ini kesalahan fatalnya. Vamonos. Kita tidak usah periksa eksegesis ayatnya. Kita langsung apa yang dilakukan di sana. Kita bukan cuma menunjukkan di mana argumen pendeta Ezra Soru pincang, tetapi membongkar ironi terdalamnya. Dia mengaku sedang membela keselamatan, padahal justru sedang mengecilkan cara kerja keselamatan itu sendiri. Ezra Soru berbicara seolah-olah dia sedang menjaga kemurnian Injil. Bahwa semua manusia berdosa, semua butuh juru selamat, dan karena itu Maria pun harus berdosa. Kedengarannya saleh, kedengarannya alkitabiah, dan kedengarannya aman. Tapi justru di situ masalahnya. Protestan bermain terlalu aman sih, kurang mengambil risiko. Argumen itu aman karena dangkal. Dia menyederhanakan keselamatan menjadi satu model yang sempit. Manusia jatuh dulu, lalu Tuhan angkat. Lalu dari model sempit itu, dia membuat pagar logika dan berkata, kalau Maria diselamatkan, berarti Maria pasti sudah berdosa. Dangkal, sempit, dan tidak terpelajar. Nah, disinilah pisau harus masuk. Siapa bilang keselamatan Allah hanya bekerja sesudah manusia busuk karena dosa? Siapa bilang rahmat Tuhan hanya reaktif, bukan preventif? Siapa bilang kuasa Kristus baru disebut menyelamatkan kalau dia datang terlambat? Itu bukan pembelaan terhadap Injil. Itu justru penghinaan halus terhadap daya selamat dari Allah. Good job, Pendeta Ezra. Dari tradisi apa dia? Tradisi Reformed kayaknya. Jadi, di mana keselamatannya? Keselamatannya justru ada di tempat yang tidak sanggup dilihat Ezra, karena dia terlalu terpaku pada skema, dosa, reaksi, hukuman, pemulihan. Keselamatan Maria bukan keselamatan kelas 2, bukan juga pengecualian dari karya Kristus. Justru sebaliknya, Maria adalah contoh paling murni bahwa
keselamatan Kristus tidak hanya mampu membersihkan yang kotor, tetapi juga mampu mencegah yang dikasihinya dari menjadi kotor. Itu kan Tuhannya Katolik, kan? Tuhannya Protestan selalu reaktif dan terlambat terus. Orang sejati dalam dosa begitu hela keluar. Itu lebih tinggi, bukan lebih rendah. Orang yang jatuh ke lumpur lalu diangkat memang diselamatkan. Tetapi orang yang ditahan supaya tidak jatuh sama sekali, apakah itu bukan keselamatan? Tentu itu keselamatan juga, bahkan lebih radikal. Jadi ketika Maria berkata, Allah juru selamatku, kalimat itu tidak menghancurkan iman Katolik. Kalimat itu justru menunjukkan bahwa Maria pun diselamatkan oleh Allah, tetapi dengan cara yang lebih dalam daripada yang sanggup dibayangkan oleh teologi yang miskin imaji metafisik. Masalah pendeta Esra Soru bukan cuma salah simpul ya, masalahnya lebih parah. Dia memutlakkan satu bentuk keselamatan, lalu menyebutnya satu-satunya bentuk yang sah. Itu kesalahan logika, tapi juga kesalahan rohani. Dia membuat Allah tampak seperti dokter darurat yang baru berguna setelah pasien sekarat. Seolah-olah Tuhan baru layak disebut juru selamat kalau dia datang belakangan, membersihkan puing-puing, mengepel dosa yang sudah tumpah ke lantai. Padahal dalam iman Kristen yang waras, Allah bukan sekedar tukang bersih-bersih sejarah. Dia Tuhan yang mendahului, memilih, menyiapkan, menguduskan, dan menjaga. Kalau rahmat hanya boleh bekerja setelah dosa terjadi, maka rahmat sudah diperkecil menjadi petugas reaksi. Ya, kayak petugas obat lah. Itu bukan Injil Agung, itu teologi miskin, kismin. Nah, lebih dari itu, pendeta Esra sebenarnya sedang terjebak dalam logika mekanik yang sangat-sangat Protestan modern. Semua orang masuk kategori masal pendosa, lalu rahmat bekerja dengan satu pola seragam, tanpa hierarki, tanpa fittingness, tanpa misteri penyiapan ilahi. Hasilnya, inkarnasi diperlakukan seperti operasi standar. Maria jadi sekedar rahim biologis. Kristus masuk ke dunia seolah sedang melewati pipa, bukan memasuki sejarah melalui seorang pribadi yang dipersiapkan secara unik. Ini bukan cuma reduksi Mariologi, ini reduksi Kristologi. Karena kalau Maria bisa diperlakukan biasa-biasa saja, maka inkarnasi pun akan dibaca biasa-biasa saja. Di titik itu, yang runtuh bukan hanya devosi kepada Maria, yang runtuh adalah rasa gentar di hadapan misteri sabda yang menjadi daging. The wonder of the incarnation mystery. Sudah ada di Protestan. Lalu ada ironi berikutnya. Pendeta Esra sibuk menuduh lawannya kacau karena mencampur relasi fisik dan rohani dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 6. Kritik itu pada level tertentu sah. Tetapi ketika dia masuk ke Lukas 1:47 dan berkata, yang butuh juru selamat pasti orang berdosa, dia sendiri sedang mencampur adukan bahasa keselamatan, blender, dengan satu model moral yang sempit. Dia menolak satu bentuk penyempitan makna, lalu langsung melakukan penyempitan makna yang lain. Dia menuduh lawan mengarang, tapi dia sendiri diam-diam sudah mengarang definisi keselamatan yang sejak awal menguntungkan posisinya, posisi reformer. Jadi, bukan cuma lawannya yang harus diotopsi, pisau yang sama harus dikembalikan kepadanya. Sekarang mari kita tunjukkan letak keselamatan secara telanjang. Keselamatan Maria ada dalam Kristus, oleh Kristus dan karena Kristus. Bukan meski Kristus, bukan di luar Kristus. Justru karena karya Kristus begitu sempurna, maka buah keselamatannya dapat diterapkan dengan dua cara. Membebaskan dari dosa yang sudah ada, atau menjaga dari dosa sebelum dosa itu menguasai. Ya, Tuhan orang Katolik itu keren, maha kuasa kan? Kalau Esra menolak yang kedua, menjaga dari dosa sebelum dosa itu menguasai, maka dia sedang berkata, entah sadar atau tidak, bahwa daya keselamatan Kristus hanya sah kalau manusia sempat rusak dulu. Itu seperti berkata, dokter hebat hanya kalau pasien sempat kritis. Jadi sebenarnya itu omong kosong ya. Dokter yang mencegah penyakit lebih hebat daripada dokter yang datang terlambat. Begitu juga juru selamat. Kristus tidak kurang menyelamatkan Maria karena Maria dijaga dari dosa. Kristus justru lebih mulia karena keselamatannya bekerja sampai ke akar. Bahkan sebelum luka pecah di permukaan. Dan disinilah perbedaan kelasnya. Dalam logika Esra Soru, keselamatan hampir terdengar seperti pencucian setelah kotor. Dalam visi Katolik, keselamatan adalah partisipasi dalam hidup ilahi yang bisa menyembuhkan, mengangkat, menata, dan juga menjaga. Satu pandangan hanya melihat ember dan lahap. Pandangan yang lain, yang Katolik, melihat arsitektur rahmat. Yang satu, pandangan Esra dan teman-teman, memandang keselamatan dari langit ruang gawat darurat. Sementara yang Katolik
memandangnya dari ketinggian rencana Allah sejak semula. Karena itu, ketika Ezra berkata kurang lebih seperti ini, kalau Maria tidak berdosa, lalu diselamatkan dari apa? Pertanyaan itu sendiri sudah membongkar keterbatasan teologinya. Jawabannya sederhana, Maria diselamatkan dari menjadi apa yang kita semua tanpa rahmat akan menjadi. Kita semua kalau tanpa rahmat pasti berdosa. Maria diselamatkan dari itu dengan rahmat, kekaritomene. Dia diselamatkan bukan sesudah tenggelam, tetapi sebelum tenggelam. Dia diselamatkan bukan dari noda yang sempat berkuasa, tetapi dari kemungkinan noda itu menguasai. Dan itu tetap keselamatan. Bahkan keselamatan dalam bentuk yang lebih agung, ya kan? Jadi mari kita teruskan sampai di ujungnya, sampai mentok. Ezra merasa sedang merendahkan Mariologi Katolik. Padahal yang ia rendahkan sebenarnya adalah soteriologi Kristen sendiri. Dia membuat keselamatan tampak kecil, lambat, dan seragam. Dia tidak memberi ruang bagi rahmat yang mendahului. Dia tidak memberi tempat bagi pemilihan ilahi yang mempersiapkan. Dia tidak mengizinkan Injil menjadi semewah dirinya sendiri. Lalu dia menyebut itu pembelaan kebenaran. No, my friend. Itu bukan pembelaan kebenaran. Itu pemiskinan kebenaran. Dan disitulah tusukan terakhirnya. Kalau keselamatan hanya diakui setelah manusia kotor, maka yang Anda sembah bukan kepenuhan rahmat, melainkan teologi yang kecanduan lumpur. Ya, jadi keep calm and stay away from Protestantism. Sudah kubilang kan, perusak kekristenan.